Ya, kan kemarin kebetulan nih hari Minggu kemarin baru ikutan seminar nih ya Pak ya, coach tepatnya gitu. Di era pandemik ini di seminar situ disebutkan gitu ya, di era pandemik ini memang baik itu terutama tentang bisnis nih coach, tentang usaha lah gitu. Kan kebetulan kalau saya gitu ya, selain sebagai seorang dokter gitu, kemudian saya juga menjalankan bisnis direct selling. Yang saya lihat dari seminar itu gitu, jadi dia membreakdown bidang-bidang yang kena dampak, dia hanya 10% dampaknya shutdown-nya gitu ya. Kemudian ada yang menengah, ada yang dia tinggi banget dampaknya. Yang salah satu contohnya seperti tour and travel, itu adalah salah satu aspek yang dia sangat tinggi sekali dampaknya di era pandemik ini gitu. Nah, saya lihat di yang terdampak paling kecil, yang 10% lah katanya, di situ disebutkan adalah bidang kesehatan. Nah ini kan ya gue sebutin aja ya, saya kan direct selling-nya di Kangen Water nih coach ya, Kangen Water dengan marketnya segala macam gitu ya. Nah kalau saya perhatikan secara bidang memang dia dampak yang paling kecil, which is kan pada saat era wabah ini banyak banget orang yang akhirnya jadi malah melek sama dunia kesehatan ya coach ya. Nah namun di satu sesi berikutnya gitu ya, dari sistem operasionalnya boleh dibilang apa yang selama ini saya jalankan yang hampir mungkin boleh dibilang 80-90% itu secara offline, karena kita biasanya ketika kita jalankan bisnis ini kita ya ketemu banyak orang gitu ya, kita edukasi, kita presentasikan produknya kayak gitu kan. Nah secara operasional itu bidang yang saya jalani selama ini itu boleh masuknya itu ke yang terdampak cukup tinggi gitu loh. Jadi untuk bidang usahanya dia sebenarnya saat ini itu banyak dibutuhkan orang, tapi operasional yang selama ini saya jalankan yang secara offline itu terdampak yang paling tingginya gitu. Nah kira-kira ini kan ketika kita harus memindahkan atau misalnya kita membuat sistem yang sesuai dengan era yang sekarang itu kan butuh waktu coach ya. Kira-kira tuh harus mulai dari mana ya kan, karena kebetulan kita sudah punya tim kerja yang selama ini bergeraknya secara offline, dan untuk memindahkan mereka secara online itu kan nggak mudah seperti itu. Dan biasanya butuh waktu berapa lama coach untuk seseorang atau misalnya tim kerja itu bisa beradaptasi dengan sistem yang baru lah kayak gitu. Which is sekarang ini boleh dibilang online ya gitu, serba online ya, kayak sekarang kita aja ketemunya online gitu. Biasanya mungkin kalau misalnya konsultasi sama coach bisa ketemu langsung atau kayak gimana gitu. Ya kayak sekarang juga live sekarang aja kan tidak semua orang bisa ikutin, entah itu dengan segala kendala dengan segala kendala Indonesia yang walaupun saat ini sudah segalanya lewat Zoom atau misalnya lewat YouTube segala macam, tapi kan ada beberapa, tidak semua kota yang punya fasilitas seperti kita saat ini kayak gitu. Gitu coach. Kira-kira gimana? Oke. Panjang ya pertanyaannya ya. Pas banget kan, kebetulan dapat kesempatan. Kayaknya nih penanya berikutnya nggak ada waktu lagi nih kan. Ada. Oke, thank you Dok Sar. Jadi yang pertama memang sekarang kondisi let's say semua kondisi krisis seperti ini terdampak ya, shutdown. Ada yang sampai ya teman-teman saya yang bisnis kuliner sampai 80-90%, yang dia punya toko baju juga terkena, tours and travel itu bisa 100% shutdown. Dan memang yang paling tanda kutip diuntungkan, masih selamat tanda kutip, adalah hal-hal yang masih berhubungan dengan kalau kita bahas tuh, kalau ada piramida Maslow seperti itu adalah yang paling bawah, di mana memang itu bicara kebutuhan biologis, sandang, pangan, papan. Artinya kita bicara ketahanan pangan, ketahanan kesehatan gitu ya, itu akan amat sangat tetap long lasting dan bertahan mudah-mudahan. Namun bertahan ini punya beberapa syarat, Dok Sar dan teman-teman yang mungkin sekarang sedang nonton gitu. Syaratnya adalah kita bisa riding the wave. Karena begini, kita ini sekarang nggak tahu sampai kapan krisis ini terjadi, betul ya?
Kita nggak pernah Sip. tahu. Karena kita bicara health crisis, kita bicara berikutnya mungkin financial crisis, and then after that economical crisis, setelah itu social crisis. Kita nggak pernah tahu ini kapan selesainya. Ya, kita nggak pernah tahu. Yang bisa kita lakukan adalah lakukan apa yang bisa kita lakukan. Lakukan yang terbaik di momen ini, di kesempatan ini, dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan action plan terbaik, dengan kondisi yang ada. Karena at that time ke depan kita nggak pernah tahu. Artinya sebelum kita bahas lebih ke tataran teknisnya, artinya siapa yang memang yang bisa cope dalam bahasa Indonesia, yang bisa menyesuaikan diri, mengadaptasikan diri dengan kondisi yang ada, itu akan bertahan dan menang. Ya. Apakah nanti kita bicara, kemarin ada yang nanya juga ke saya ketika sekarang kita pivot bisnisnya, tadinya kita jualan A, sekarang kita jualan A kuadrat, A aksen gitu katakan. Terus apakah nanti ketika setelah selesai COVID-19 krisis ini mereka harus kembali ke produk A atau tetap di A aksen? Well, it depends. Kita nggak pernah tahu, siapa tahu produk yang kita sekarang sedang mainkan malah booming dan kenapa enggak kita teruskan begitu. Ya, so artinya banyak sekali orang-orang yang justru mereka mendapatkan keuntungan dan rezeki lebih besar ketika mereka melewati fase krisis ini. Ya, nah sekarang terkait pertanyaan Doksar tadi, biasanya mengerjakan bisnisnya secara offline, direct selling. Terus kondisi sekarang lockdown, kita nggak bisa PSBB ya, bukan lockdown. Kita nggak bisa jalan-jalan sana kemari. Terus what should we do? Apa yang harus lakukan? Yang jelas sekarang apapun bisnisnya, mau dia kuliner, mau whatever it is, harus mau nggak mau melek digital. Harus mau nggak mau kita memaksa diri kita dan tim bisnis kita untuk menggunakan fasilitas internet. Ya, karena itu sudah sebuah konsekuensi logis dan memang butuh diusahakan. Ya butuh diusahakan, tapi kalau kita nggak mulai dari sekarang, mulai kapan lagi? Terus gimana kalau ada daerah-daerah yang sinyalnya belum sampai? Kalau ada daerah-daerah yang memang ternyata sinyalnya nggak bagus, ada tim kita yang ternyata atau customer kita atau calon customer kita atau existing customer kita yang memang mereka gaptek. Well, prinsipnya adalah fokus kepada apa yang bisa kita kontrol. Fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan. Yang nggak bisa kita kendalikan, apakah itu sinyal, apakah mereka nggak ngerti yang namanya Zoom meeting, nggak ngerti yang namanya webinar, itu sudah di luar kendali kita. Tapi tugas kita adalah mengedukasi. Ya, tugas kita adalah mengedukasi. Saya juga mencoba webinar gitu ya ke tim bisnis saya dan ternyata alhamdulillah itu setiap minggu bertambah gitu webinarnya. Artinya apa? Memang harus dipaksa, memang harus diedukasi supaya ini sudah saatnya. Satu itu. Terus yang kedua, dengan kondisi sekarang seperti ini, harusnya Indonesia akan berbenah. Artinya jaringan koneksi internet di mana-mana akan diperbaiki. Artinya edukasi sekarang ruang pembelajaran ya heboh gitu ya, prakerja dan seterusnya. Akhirnya orang semakin terbiasa dan orang tidak bisa survive tanpa digital marketing. Ya, jadi sekarang saatnya dan ke depan mudah-mudahan ini akan ada sebuah infrastruktur yang jauh lebih baik. Berikutnya, apa yang akan saya lakukan dan saran saya teman-teman lakukan, misalnya teman-teman sekarang bergerak di dunia MLM, direct selling, insurance, whatever it is lah. Anda jualan sesuatu, Anda jual tisu, jual handphone, whatever it is. Ya, perhatikan, Anda sudah mulai harus membuat yang namanya e-course. Jadi Anda harus mulai aware untuk membangun sebuah funnel, untuk membangun sebuah funnel itu apa? Sebuah perjalanan customer Anda hingga mereka membeli mesin atau tadi kan Doksar jual Kangen Water atau menjual insurance atau menjual property atau menjual handphone, whatever it is. Jadi gimana? Ya artinya sekarang memang siapapun kita harus membangun branding di sosial media, di dunia digital. Ya, mumpung gratis dunia digital gitu ya, saatnya kita branding. Dari situ kita membangun engagement, dari situ kita tawarkan, lo mau nggak ya tanpa modal, ya gue ajarin cara jualan, gue siapin produknya, gue siapin tools marketingnya, gue siapin slide-slide edukasinya, gue siapin whatever it is yang memang lo bisa siapin, ya begitu lo bisa jual, ada komisi yang gue kasih ke lo. Dan kata-kata tanpa modal diajarin dan bisa menghasilkan di zaman now ini menjadi sebuah kunci. Jadi pahami, ya tanpa modal
diajarin caranya dan bisa menghasilkan, dibimbing. Nah, jadi sederhananya sekarang Doksar dan teman-teman yang lain coba mulai bikin video edukasi. Kenapa mereka harus berbisnis bersama Doksar? Kenapa mereka harus jualan produk bersama Doksar? Kenapa mereka harus doing the business with you gitu. Nah, dengan begitu ini akan menjadi tren ke depannya. Dan menariknya belum banyak orang yang tahu tren ini. Menariknya belum banyak orang yang sadar akan tren ini, dan teman-teman yang ada di 6am Club hari ini harus mulai aware dan mulai bikin e-course. Saya sudah selesai syuting kemarin, saya akan berbagi sekarang 7 hari belajar gratis ya, Amazing Income Skill. Sehari ada 2-3 video. Saya bagikan gratis dulu. Ya, mereka belajar, mereka engage, mereka mendapatkan ininya. At the end mereka akan tanya, "Oke, Dok, saya pengen punya penghasilan juga, gimana caranya?" Boom. Saya punya nanti e-course yang berbayar, mungkin saya punya produk, saya akan bangun tim Amazing Salesforce ya. Nah, saya kasih bocorannya, Amazing Salesforce ya. Nah, itu akan jual barang yang bisa saya jual gitu. Nah, jadi mulai berpikir bagaimana memasukkan mereka ke dalam funnel penjualan kita. Begitu, Dok. Oke. Berapa lama? Tidak tahu saya. Yang jelas harus dicoba, yang jelas ini harus dipaksakan. Ya, yang pasti gini. Sekarang kalau kita bicara bisnis, ada istilah pivot bisnis. Mungkin sering dengar ya. Kalau kita bicara pivot bisnis, sejatinya yang kita pivot itu bukan produknya sebenarnya, tapi channel distribusinya, tapi channel komunikasinya, tetapi the way you market your products, tapi cara Anda menjualnya, tapi mungkin Anda mengganti segmen pasarnya. Kebayang maksud saya? Mungkin Anda mengganti segmen marketnya, target marketnya, itu Anda pivot. Ya, yang tadinya mungkin kita fokus kepada berjualan kepada orang-orang mungkin paruh baya yang mereka sudah punya duit, mungkin sudah settle. Oke, sekarang kita berpikir market digital siapa? Mungkin anak-anak muda. Oke, tapi mungkin mereka nggak punya duitnya, tapi mereka semangat belajar, mereka semangat jualan. Well, pastikan you punya sebuah platform yang tanpa bayar, yang mereka juga nggak harus beli barang Anda dulu, ya kalau bahasa digital dropshipping gitu ya, atau reseller begitu ya, atau affiliates misalnya. At the end mereka tanpa modal gitu, mereka bisa jual and then they get commission. Dan itu harus dimulai dari sekarang, guys. Harus dari sekarang. Gua ini sekarang ya, lo tau lah perjuangan gua coba bikin diskusi hari ini ya kan. Minggu kemarin nggak ada yang mau diskusi. Ini kan gua sedang mengedukasi gitu. Dan gue mau perjuangkannya cuy, come on, you know what I mean, right? So let's do it. Oke, sip. Oke, kejawab, San? Kejawab, Coach. Ada lagi? Cukup? Satu lagi tapi beda topik, boleh, Coach? Boleh, tapi jangan lupa isi itu rekening sedekahnya ya. Siap gitu. Terkait sama topik yang kemarin, Coach, yang alhamdulillah di delete-nya agak lama ya. Apa belum di delete sampai sekarang? Yang terakhir, yang hari Jumat. Bukan udah gue delete ya? Oh udah ya. Ya alhamdulillah sih sudah berhasil nonton dari awal sampai akhir. Kan kalau misalnya kita mau mulai nih Coach ya, yang belum pernah sama sekali personal branding ya. Nomor satu kan personal branding nih. Kita mau mulai, ini kesimpulan saya. Berarti kita mulai dulu dari yang paling umum, itu adalah Instagram dan Facebook, ya kan? Yang biasanya orang rata-rata punya nih Coach, media sosialnya Instagram tergantung siapa market lo. Siapa tahu market lo alay-alay dia punya TikTok, nggak main Facebook. Oke, siap. Belum punya yang itu. Next nah, lo follow gua dong. Siap. Kita daftar dulu. Nah, yang mau saya tanyakan, kalau misalnya let's say mulai start dulu dari Facebook sama Instagram nih Coach gitu. Kemarin Coach udah ngajarin bahwa sebenarnya untuk mencari ide, mencari konten itu ya smart sedikit lah gitu ya, sebenarnya menyadur ya istilahnya, memodif lah ATM awalnya tapi dengan versi kita gitu. Nah, kalau misalnya kita punya 2 channel ini, itu yang diposting itu kontennya sama atau harus beda ya Coach? Kalau misalnya kalau saya perhatikan kan Coach beda gitu, maksudnya ya
Facebook isinya lain lagi, Instagram isinya lain lagi. Ini jangan kan mau beda-beda gitu, mau posting yang dua-duanya aja masih bingung, walaupun ya itu tadi udah ada caranya kan, maksudnya udah ada bocorannya sebenarnya gimana cari konten. Tapi sebaiknya itu kan kalau misalnya saya ya udah posting di Instagram, posting ulang di Facebook seperti itu gitu biasanya. Gimana tuh Coach? Idealnya berbeda. Idealnya beda ya. Betul. Kenapa? Karena at the end ya misalnya gini, suami istri, lu di dapur, lu sama laki lu di dapur ngomonginnya hal A, di kamar ngomonginnya A, di ranjang ngomonginnya A, di teras depan rumah ngomonginnya A. Bosen, tau nggak? Ngerti nggak? Terus artinya anak lu ngapain gua follow nyokap gua di ranjang ngomongnya itu, ngapain gua follow nyokap gua di teras ngomongnya itu doang. Bosen, paham maksud saya? Siap. Sehingga bahasan-bahasan di setiap tempat tersebut sejatinya, idealnya saya bilang lagi, idealnya harusnya berbeda. Ya, tapi kan kita bicara ideal itu sambil jalan, Doksar. Ya, sambil jalan. Sometimes lu kalau pengantin baru katakan ya mungkin yang dibahas masih itu aja, katakan belum punya masalah gitu kan. Ya, sama artinya. Analoginya keren banget ya Coach. Ya, kepikiran itu. Idealnya adalah berbeda karena tadi bosan, karena akhirnya follower lo yang di Facebook akan ngapain gua follow di Instagram, ngapain gua bukain timeline Doksar yang di Instagram kalau isinya sama. Paham ya? Okay. Makanya saya juga bikin berbeda. Atau jalan tengahnya, idenya sama, versinya yang berbeda. Misal, kalau lo kan suka baca, lo kan kuat di tulisan sebenarnya, lo ngomongin ilmiah dan seterusnya. Tulis di situ, dang, panjang. Oke, bagus, viral, orang banyak yang share. Terus lo bikin versi Instagramnya. Paham? Versi Instagramnya ada satu yang keren, satu yang hanya reshare tanda kutip. Kalau reshare tanda kutip, misalnya kalau lo perhatikan, misalnya gue Twitter misalnya, gue ketik, gue mau posting sebenarnya di Instagram, quotes. Kadang gue bikin dulu di Twitter, ketik, terus di Twitter gue screenshot, gue crop, gue taruh di Instagram, nanti ya. Atau lo mengcrop, lo screenshot lo yang bikin di di Facebook, lo mainkan di Instagram. Nah, akhirnya di Instagram lo bikin kepo. Kalau mau lihat panjangnya, lengkapnya di Facebook gitu. Jadi idenya lo pingpong. Oke? Lo masih denger gua nggak? Tes. Waduh. Wah, ada gangguan. Oke, itu jawabannya. Ya, gue nggak tahu denger gue apa enggak. Ya kalau lo nggak denger, ntar lo lihat cuplikannya. Oke? Thank you, Sar. Sukses ya. Salam buat laki lo, keluarga lo. Assalamualaikum. Oke. Out. Alright, guys. Ini sudah ada 2 lagi nih yang ingin bertanya. Alright, kita panggil berikutnya. Namanya sudah masuk. Andito. Alright. Selamat pagi, Coach. Pagi bro. Terima kasih nih kesempatannya Coach. Ini agak feedback. Oh feedback. Kayaknya ada 2 HP ya? Nggak, sudah Coach. Ada satu sambil monitor di layar komputer besar. Ya. Ini kalau di landscape nggak bisa? Tadi kalau di landscape kepala saya kebalik Coach. Oh oke, ya sudah. Jadi kayaknya emang ada entah settingannya gimana yang ada harus hitam kiri kanannya gitu. Nah ini malah lebih bagus. Oke. Nah soalnya nanti kan kalau mau gue edit potongannya kemarin enaknya yang seperti itu. Tapi siapa? Kok masih ada suara robot ya? Masih feedback ya? Begitu Kak? Suara guanya sih. Oh gitu. Lu denger suara bayangan gue nggak? Nggak, di tempat saya bagus banget. Jelas. Oh itu kalau kata dokter Sarah, layar lu di unlock. Layarnya, oke. Siap. Kita coba. Benar juga. Makasih dokter. Ini settingannya enak. Siap. Begini. Karena buat editor gue enaknya begini. Sip. Oke, ini nggak kedengaran ya suara? Gue kayak denger suara robot. Nggak. Kalau di tempat saya sih aman, Coach. Aman ya? Nggak tahu teman-teman yang lain. Kalau di tempat saya aman. Kita mulai. Oke. Apa pertanyaan lu, bro?
sebetulnya tadi hampir diborong semua sama dokter sebelumnya, karena terkait sama konten, sama personal branding. Sebetulnya ketika sebenarnya saya berterima kasih Coach Andika sudah membuat 6am Club ini. Saya banyak banget belajar, dan tidak bisa dipungkiri yang paling banyak saya belajar dari Coach Andika itu adalah dari pengalaman pribadinya, step by stepnya. Nah, saya mau tanyakan di sini, ketika awalnya Coach Andika membangun personal branding, membangun katakanlah YouTube, atau mungkin waktu Coach cerita zaman $30,000 pertamanya itu dengan menulis setiap hari, dan ketika waktu itu belum punya tim ya, katakanlah saat ini saya mungkin sedang membayangkan sedang berada di zamannya Coach pada saat itu, sedang mulai membangun personal branding. Karena pertemuan kita yang ajaib ini di komunitas Amazing True Health ya Coach, di komunitas bisnis yang Coach dirikan itu kan sebetulnya membuat saya banyak banget belajar gitu, dan saya menyadari bahwa saya perlu membangun personal branding saya, dan bersyukur ternyata passion saya di bidang urban farming ini menjadi salah satu mungkin funnel ya, kalau misalnya bahasanya Coach itu, sebuah cara untuk bisa katakanlah meng-attract atau membangkitkan passion banyak orang, nggak baru kemudian nanti bisa digeser-geser sesuai dengan produk atau kemudian kesempatan kolaborasi di mana nih. Nah, yang mau saya tanyakan sebetulnya, saya ini punya banyak, bukan banyak sih, ada beberapa kolam, ada beberapa produk, ada beberapa hal yang bisa saya eksekusi. Ada urban farming, saya punya dapur Sri Kandi misalnya untuk kulinernya, saya ada Kangen Water untuk kesehatannya. Apakah Coach pernah mengalami posisi seperti saya, di mana kemudian ada banyak hal yang bisa dikerjakan, dieksekusi, namun merasa bahwa peluangnya semuanya hampir sama nih Coach, semuanya hampir sama peluangnya, semuanya punya market, semuanya punya niche, semuanya punya hal yang menarik. Apakah jadi mirip sama video yang tadi Coach sharingkan tadi pagi sih sebetulnya ke saya, di broadcast ke saya itu, bahwa banyak hal yang kayaknya ingin dikerjakan karena merasa, mungkin di sini merasa bahwa di situ tuh banyak di situ masing-masing tuh punya market, punya pasar gitu. Walaupun niatnya sih nggak mau menyasar semua orang, sebagaimana yang Coach sampaikan di minggu lalu kan, kalau kita mau nyasar semua orang, kita nggak dapat semua orang gitu. Nah, apakah Coach pernah berada di posisi saya, dan apa kira-kira tips buat seorang yang baru membangun funneling dan branding seperti saya, Coach? Kurang lebih demikian, Coach. Oke, thank you. Salam buat ayam jagonya. Siap. Dan suara saya masih ada suara robotnya nih, nggak apa-apa ya, ada yang ngikutin. Aman, Coach. Oke, jadi good question. Yang pertama, kalau saran gue buat teman-teman yang memang buat Bro Wahyu Andito yang lagi sedang baru membangun personal branding, dengan ingin membangun sebuah funnel corong di mana at the end nanti Andito pengen jual banyak hal, katakan seperti itu. Yang pertama dari awal niatkan it's not about the money dulu, jangan soal duit dulu. Kenapa? Karena orang itu yang nonton videonya siapa Dito, mungkin ngikutin Instagram lu, mungkin dia nanti ngikuti Facebook lu juga, itu ngerasa niat lo tuh apa. Karena sejatinya orang itu tidak suka dijualin, ya. Orang itu suka membeli, tapi mereka nggak suka dijualin. Ya, jadi yang pertama niatkanlah untuk berbagi info, berbagi ilmu, berbagi keterampilan, berbagi mengedukasikan sesuatu yang memang lu sangat paham yang orang lain nggak paham. Ya, ini yang pertama. Yang kedua yang harus lu bangun adalah membangun engagement dengan mereka, dan ini yang paling menantang sebenarnya. Kayak sekarang gua istilah kata ya semua yang DM ke gua, yang nulis komen di Instagram, itu gua benar-benar berusaha keras membalas itu semua. Dan itu nggak pakai tim, Coach? Maaf. Sekarang gue sudah mulai ada tim. Siap.
Ya. Sekarang gue ada satu tim yang tapi kayak 50-50 lah. Jadi gue masih copy paste jawabannya, gue bikin auto text link untuk jawabannya. Nah itu bagi tugas karena yang nge-DM kan bisa ratusan gitu sehari dan gue nggak mungkin Ya, tiap kebayang. hari cuma itu bayang gitu ya. Dan artinya ya maksud gue kan lu mungkin belum banyak ratusan. Selama itu masih bisa handle sendiri aja. Ya. Tapi poinnya adalah bangun engagement dengan mereka sehingga mereka nurut sama lo. Akhirnya mereka menganggap lo adalah master gitu kan, master di dunia urban farming, master di dunia apapun yang lo akan jual nantinya. Ya, karena kan at the end gini, lo akan dianggap sebagai master urban farming. Akhirnya, ketika lo merekomendasikan pupuk kah, atau jenis airnya kah, atau lo harus jual aksesorisnya, they trust you. Gitu. Jalan pembukanya adalah urban farming tadi. Ya, karena poin nomor 4 ini yang membuat banyak orang rahasia kenapa gua bisa akhirnya jual banyak hal sekarang katakan gitu ya, karena gue membangun tribes, karena gue membangun sebuah bahasa Indonesia tribes itu suku gitu ya, membangun sebuah komunitas, membangun sebuah kumpulan orang-orang yang punya visi yang sama, kesenangan yang sama, frekuensi yang sama. Dan siapapun kita, siapapun Anda, mau dokter, mau urban farmer, mau arsitek, mau psychologist, mau whatever it is. Saya ketemu, saya lagi senang triathlon kan. Ya, terus ternyata PSBB, lockdown, jadi nggak latihan lagi gitu. Ada yang menarik, ternyata seorang atlet pun, ada namanya Coach Haider Akbar gitu ya, dia triathloners, coach kita gitu. Ternyata dia berhasil membangun sebuah tribes triathlon buddies ini gitu. Menurut gua, wow. Di saat para atlet ketika mereka habis masa waktu kemasannya and then mereka bingung dan jadi kerja nggak jelas gitu, tapi saya melihat ini Coach Haider Akbar, kawan saya ini, guru saya ini, dia membangun sebuah tribe dan saya tidak melihat dia mengambil keuntungan di situ ya. Jadi dari kita, untuk kita, oleh kita. Ngambil duitnya dari mana? Sponsorship. Akhirnya sekarang dia dari kepala sampai kaki itu semua udah sponsorship. Dia udah dibayar sama sponsor-sponsor lah gitu. Ya, sepedanya juga harga puluhan ratusan juta juga gratis kayaknya, sepatunya lah semua ini udah sponsorship. Kenapa? Bangun tribes. Ya. Nah, terakhir yang kelima, tidak salah lo punya banyak produk yang memang mau lo jual gitu ya hari nanti, jangan jadikan beban dulu ya. Sambil jalan, maksud saya di awal berpikir untuk membangun tribes, sambil jalan nanti kan kelihatan ada momennya nih, gini, tidak harus punya 100.000 viewers dulu misalnya di YouTube rumahhijau.net misalnya. Jangan, kalau emang ada momentumnya bisa kita jual masuk sambil uji ya, ternyata ini nggak direspon, ternyata ini laku, ternyata seperti itu ya. Kayak sekarang saya, kalau you lihat, saya lagi nguji di Instagram saya. Pokoknya saya bikin postingan tentang kelas Instagram organik Bro Nico Julius kan, kawan saya gitu. Sebenarnya saya lagi ngetes nih gitu. Lagi ngetes gimana sih responnya. Dan itu kan affiliate marketing sebenarnya. Gue udah dapet jutaan juga dari bikin postingan gituan gitu. Oke, it works nih. Gue bikin dulu ya, sekitar gue masih baru belajar tuh bikin postingan carousel seperti itu. Masih takes 3-4 jam, masih lama gitu. Cuman gue dapet jutaan. Lumayan. Keren gak pernah. Gitu. Kebayang ya maksud gue ya? Kebayang. Terima kasih. Lu bangun pasar lu, at the end lu mau jual produk orang lain sebagai affiliate. Nanti gue bentar lagi akan launching juga banyak-banyak produk yang bisa lu affiliate kan. Well, you can make lots of money. Yep. Oke? Terima kasih Coach ilmunya. Alright. Jangan lupa masukin ke rekening ya. Yap. Alright, thank you Dit. Oke, berikutnya ada lagi nih. Wah, ini kayaknya orang jauh nih ya. Mbak Reni Nasution. Wah, banyak marga Nasution. Bu, bisa di screen Pak? Ini di sip, mantap. Sip. Oke. Di sana udah siap kayaknya dari Bapak. Ya udah terang Coach, tapi mendung-mendung ya gitu deh.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes. Gimana, Mbak? Oke, suaranya jelas ya, Coach. Kayaknya saya Jelas. kebalik dia. Saya harusnya yang nanya paling awal karena tadi pertanyaannya udah diborong master tamu sebelumnya gitu. Jadi ini ceritanya rangkuman aja. Rangkuman. Gitu. Karena ini bahasan pekan lalu ya, bahasan hari Jumat lalu ya. Iya, begitu deh. Jadi mungkin pertanyaannya sepertinya sudah dari Dokter Sarah sama Kang Wahyu Andi itu tadi sudah cukup terjawab. Tapi nggak apa-apa deh, saya nanya lagi aja. Saya masih pemula banget. Kalau yang dua tadi mungkin sudah mulai terbangun brand image-nya. Kalau saya mah baru belajar terseok-seok pula gitu ya. Jadi beberapa kali ngikutin tentang bangun brandingnya, personal branding. Cuma yang saya masih sering ngerasa kayak bingung itu Coach, kan disarankan apalagi kalau media sosial tuh di satu platform yang dipakai jangan tumpuk-tumpuk. Kayak gini, saya kangenpreneur dan saya nggak pengen misahin itu dari diri saya bahwa saya kangenpreneur gitu ya. Tapi yang ingin saya bangun saat ini adalah tentang tadi si bunda yang suka berbagi gitu, image-nya bunda yang senang berbagi dan belajar setiap saat tentang psikologi, talk dan lain-lain. Ada yang nyaranin jangan ditumpukin di satu, tapi gimana ya? Kalau saya sih ngerasanya kayak itu nggak bisa saya pisahin gitu. Gimana dong? Gimana Coach? Oke. Yang pertama kalau kita punya punya dua branding yang berbeda katakan. Satu psikologi, satu jualan. Ya, ada beberapa opsi sebenarnya untuk eksekusi kita. Ya. Yang pertama adalah memang coba dibedakan platformnya, mainnya. Misalnya untuk di Facebook, you main Kanggeng Water. Untuk di Instagram, you mainnya tentang psikolog. Dan itu yang saya lakukan. Kalau you perhatikan, saya di Instagram lebih umum sebagai seorang trainer, sebagai seorang motivator lah katakan gitu ya, sebagai seorang business coach gitu. Sesekali saya jualan apapun di sana. Seperti kadang saya jualan produk orang lain, sesekali saya jualan produk saya sendiri. Pokoknya itu jadi kayak iklan berjalan aja sesekali gitu ya. Nah tapi kalau di Facebook itu lebih ke saya sebagai seorang kanggengpreneur ya. Jadi yang pertama opsinya itu bisa dibedakan platformnya, bisa dipahami sampai sini ya. Bisa. Artinya memang minimal punya main di dua platform, Facebook sama Instagram aja minimal seperti itu. Atau yang kedua, kalau misalnya ternyata Mbak Reni sempatnya katakan bisanya hanya main di Facebook saja misalnya ya, atau hanya bisa di YouTube saja atau hanya di Instagram saja. Nah, ini gimana cara mainnya? Artinya kalau saya mending hybrid lah ya, hybrid dalam arti begini. Kan produk you mau jualan handphone deh katakan ya. Ini asumsi analogi dulu kita bicara. Secara jasa Mbak Reni adalah seorang psikolog, betul? Iya. Psikolog keluarga ya, keluarga apa anak? Klinis anak dan remaja. Oke. Terus anak dan remaja. Terus you jualan handphone nih misalnya, ya? Buat orang tuanya ya, jangan handphone deh. Kalau handphone kadang agak berbalik. Lo jualan kamera. Nah, gue ngeliat apa yang ada di depan gue aja. Ya lo jualan kamera. Oke. Sekarang kita bicara Facebook. Bisa nggak lo jual dua-duanya ini? Bisa banget. Ya. Pertama, lo bangun engagement, tulisan lo viral di kedengaran? Kedengeran. Nah, lu bikin tulisan-tulisan tentang klinis anak, testimonial, terus perjalanan kasus, gue punya klien begini, terus cerita begini, akhirnya terjadi sebuah perbaikan. Lu edukasi lah market lu dengan psikologi tersebut. Oke? Dengan case-case tersebut, dengan edukasi psikologi tersebut, which is itu your passion dan itu benar-benar kafaah ya, expertise semu. Agak putus nih. Ya, putus-putus terdengar? Kedengeran. Nah, terus tapi juga Mbak Reni sebagai seorang psikolog, misalnya bareng suami punya usaha jualan kamera misalnya.
Nah, sekarang Oke. bagaimana kamera ini bisa dihubungkan ya dengan ekspertismu di bidang psikologi. Misal ya, nanti kita arahkan, kita funnelkan misalnya eh, tadi klinis anak ya. Nah, bagaimana seorang anak disalurkan hobinya? Salah satu hobinya adalah fotografi. Nah, kebetulan kalau teman-teman I got your point. bicara copywriting, ini kita kebetulan saya ada barang bagus nih yang mau dibeli, lanjut, misal begitu. Kebayang maksud saya? Paham. Atau kita bicara langsung to the point, kasus Mbak Reni, autisme misalnya, ya kan? Itu sebagai klinis anak, gitu kan? Autis itu kan kebanyakan karena dia hipoksia otaknya, betul ya? Itu yang saya pelajari. Betul. Karena otaknya kurang oksigen, salah satu penyebabnya. Nah, dihubungkan, ada nggak sih produk yang bisa mensuplai oksigen lebih baik lagi kepada otak? Oh, ada. Ya, ada sebuah produk yang bisa mengantarkan hidrogen, ya, oksigen, nutrisi lebih baik karena ini bisa menembus blood brain barrier. Namanya apa? Electrolyte reduced water. Ya, apa itu ERW? Ya, kangen water misalnya begitu. Akhirnya tidak menjadi sebuah konflik. Aduh, ini gimana ya branding gua? No. Sambil jalan aja, dinikmati. Paham maksud saya? Paham. Akhirnya semuanya bisa terjual. Jasa Mbak Reni terjual sebagai seorang psikolog anak, klinis anak, sebagai pedagang kamera kayak handphone kayak, jualan tisu kayak, jualan masker kayak. Jualan masker bisa nggak sih hubungannya dengan psikologis anak? Tinggal cari aja, bisa kok dihubung-hubungkan sebenarnya. Gitu misalnya. Dan itu kita belajar copywriting sebenarnya. Kebayang? Nah, terus kebayang. Nah, terus Coach, ini mungkin karena masih gampang aja kali. Kalau misalnya ada ngerasa kayak, ujung-ujungnya lo jualan juga gitu, gimana? Enggak, emang salah ya? Emang salah ya? Menurut Mbak Deni gimana kalau ada komentar begitu? Ya emang, gimana sih? Ya emang gue jualan terus. Halo, ya, siapa sih yang nggak jual di muka bumi ini, betul? Oke. Ya, even Nabi aja apa sih yang dia jual? Ya itu kan yang dia jual adalah konsepsi agama, konsepsi akidah, konsepsi keilmuan, ya, tanda kutip menjual Islam gitu. Dan dia harus bisa menjadi etalase, menjadi orang yang merepresentasikan apa yang dia jual. Kalau enggak, orang nggak beli kan gitu. Sama. Ya, dan hari gini please ya, tengah-tengah corona gini, jangankan negara, tetangga kita aja nggak bertanggung jawab atas kehidupan kita. So nggak masalah gitu. Kalau menurut saya kebanyakan orang sekarang itu mereka malu dibilang sebagai seorang salesman, mereka malu dibilang sebagai seorang penjual, padahal life is about selling. Hidup adalah soal penjualan, jual ide, jual produk, jual jasa, jual diri. Ya, psikolog, dokter ya jual diri kan gitu. Ya, tinggal kita edukasi. Ya udah, kalau ada yang ngomong begitu, oke, lo nggak mau beli produk gue, terus ada nggak, lo punya temen nggak, gue lagi butuh nih, gue lagi cari customer, ya cari referensi aja. Ujung-ujungnya itu orang juga akan jualan kok. Yes, sudah. Oke, thank you Ke. Oke, thank you Mbak Reni ya. Salam buat keluarga ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, Masya Allah, Alhamdulillah, thank you banget. Sudah ada 3 penanya, dan mudah-mudahan diskusi seperti ini, kalau memang ini oke dan bisa menjadi pelajaran buat teman-teman, jadi solusi buat teman-teman, ya ini bisa menjadi kesempatan buat kita semua belajar, ya. Dan mudah-mudahan bisa jadi amal jariah buat kita semua. Dan itulah sejatinya begini. Kenapa sih ide awal saya bikin 6 AM Club, ya, private club? Tidak semua orang bisa masuk ke sini, katakan seperti itu. Karena memang pertemanan kita, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berinteraksi, itu sangat menentukan 2-3 tahun, 5-10 tahun ke depan Anda akan menjadi seperti apa. Dan kebanyakan orang, mereka tetap ada di zona nyaman mereka, kebanyakan dari mereka tetap
memiliki tidak memiliki sebuah semangat, energi untuk berteman, untuk bertumbuh, untuk memiliki sebuah komunitas yang lebih baik untuk kehidupannya. So itulah kenapa saya pengen ada interaksi tanya jawab yang lebih intens dengan seperti ini. Karena tadi kan kebanyakan kalau lagi nanya pakai teks doang tuh asumsinya kadang saya bingung gitu, ini arahnya kemana dan seterusnya. Oke, guys, thank you. Masih ada pertanyaan-pertanyaan, simpan pertanyaannya ya. Saya sengaja nggak menjawab supaya kalau saya jawab pertanyaan enaknya kita sambil tanya jawab di layar kaca. Ya, kita ketemu lagi hari Jumat. Jangan lupa sedekah pagi, karena barang siapa sedekah pagi, malaikat akan datang dan mendoakan kepada Anda. Malaikat yang mendoakan untuk mendapatkan keberuntungan. Nah, mudah-mudahan puasa di hari ke-11, 11 atau 12 sih, ya itulah ya. Ini semakin dikuatkan dan semakin teman-teman semakin survive juga, semakin move on juga, semakin bisa selamat dan memenangkan krisis COVID-19 ini menjadi seorang pemenang di kehidupan yang akan datang. Thank you guys, sudah 48 menit, 46 menit saya ngoceh-ngoceh. Thank you very much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, I love you all. Terima kasih Anda telah menonton video ini dan semoga Anda semua mendapatkan manfaat yang banyak dari apa yang sudah saya bahas. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan aktifkan tanda notifikasinya agar setiap video yang saya buat Anda bisa nonton terus. Dan kalau Anda punya pertanyaan, tulis di kolom komen. Insya Allah saya akan jawab dan bisa jadi saya akan buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Live once, live amazing.